One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih di materi kesebangunan dan kekongruenan. Nah, di pertemuan kedua ini Miss akan menjelaskan tentang segitiga yang sebangun. Nah, pertemuan ini Miss fokuskan pada konsep dan konsep segitiga yang sebangun dan segitiga siku-siku khusus dulu ya. Simak baik-baik. Kesebangunan pada segitiga. Nah, masih ingat kesebangunan pada bangun datar ya, bahwa sebangun itu bentuknya sama, ukuran berbeda. Nah, syaratnya dua segitiga dikatakan sebangun itu jika memenuhi salah satu syarat saja. Pertama, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar atau perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya sama. Jadi kalau memenuhi salah satu syarat, dia sudah dikatakan sebangun. Nah, ini ada contohnya nih, ada dua buah segitiga, ABC dan KLM. Ya. Kita lihat di sini, ada buletan di sini menunjukkan bahwa sudut A sama dengan sudut K. Lalu ada garis lengkung ini menunjukkan bahwa sudut C itu sama dengan sudut M. Nah, kalau kita lihat dari perbandingan sisinya, AB ya bersesuaian sama KL nih. AB sama EF. AB sama KL itu berarti C banding 2C atau 1/2. Lalu ada BC, dia sama LM. BC sama LM itu berarti A/2A, 1/2. Dan satu lagi AC bersesuaian sama KM, B/2B, sama dengan 1/2 juga. Nah, kalau kita lihat nih, sudut yang bersesuaiannya sama, dilihat dari sisi, perbandingan sisi yang bersesuaian juga sama. Maka, bisa dikatakan, segitiga ABC sebangun dengan segitiga KLM. Nah, contoh soalnya nih, pada kesebangunan segitiga, ada dua segitiga, digambarkannya bentuknya seperti ini, ada ABC dan CDE. Hitunglah panjang CE dan DE ya. Jadi setelah kita membuktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga CDE itu sebangun, kita cari panjang CE dan DE. Pertama, kita lihat sudut B itu sama dengan sudut D, karena diketahui ya siku-siku. Kemudian sudut BCA itu sama dengan sudut DCE. Kenapa? Bertolak belakang. Nah, otomatis kalau sudah ada dua sudut yang sama, dia sebangun. Ya. Kemudian, bagaimana cara menentukan panjang CE dan DE? Kita gunakan perbandingan. Ya, perbandingan yang sebangunnya adalah CA itu bersesuaian sama CE. Lalu BA bersesuaian sama DE dan CB bersesuaian sama CD. Kita cari dulu nih, ini kan siku-siku ya. CB-nya itu berarti akar dari 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Sama dengan 8, maka CB-nya 8. Kita masukkan ke sini, CA-nya 10, BA-nya 6, CB-nya 8, CD-nya 16. Maka perbandingannya ini 1/2. Untuk mencari CE, kita ambil perbandingan yang 10/CE sama dengan 1/2 kali silang. CE sama dengan 10 kali 2. CE-nya 20 cm. Untuk nyari DE-nya, kita pakai perbandingan yang 6/DE sama dengan 1/2. Sehingga DE-nya 6 kali 2, yaitu 12 cm. Oke, mudah ya. Berikutnya, kesebangunan pada segitiga siku-siku khusus. Nah, pada segitiga siku-siku, kalau kita tarik dari sudut siku-sikunya, satu garis tegak lurus, pada sisi hipotenusanya, maka berlaku, nah ini ada segitiga siku-siku, dari sudut siku-sikunya A, kita tarik garis lurus, yang tegak lurus sama sisi miringnya ini, hipotenusanya ini. Nah, berlakulah pertama, pada segitiga ABD dan ACD, berlaku AD banding CD sama dengan BD banding AD. Sehingga AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Nah, sekarang kalau segitiga ABD sama ABC yang besar, maka perbandingan sisi yang bersesuaiannya adalah AB banding BC sama dengan BD banding AD. Nah,
ini kalau kita temukan rumusnya, maka AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Kemudian, pada segitiga ACD dan ABC berlakunya AC banding BC, jadi AC bersesuaian sama BC, itu sama dengan CD per AC, sehingga AC kuadrat sama dengan BC kali CD. Nah, biasanya dikenal dengan rumus air mancur nih ya. Jadi kalau ada BD kuadrat ya, ini jadi pusatnya siku-sikunya di mana nih? Misalkan di B, maka BD kuadrat sama dengan DA kali DC. Jadi kayak air mancur. Lalu kalau ada BA kuadrat itu adalah AD kali AC. Kalau BC kuadrat CD kali CA. Gitu. Oke, kayak air mancur jadinya. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, ada segitiga ABC. Dua segitiga nih ya. X-nya di sini, Y sama Z-nya di sini. Pertama, kita tulis aja rumus semua dulu ya. Karena pusatnya di A, ya, siku-sikunya di A, maka pasti rumusnya dari A semua nih. AB kuadrat, AC kuadrat, AD kuadrat. Nah, cara ngafalinnya gampang. Kalau belakangnya B, berarti BD kali BC. Belakangnya C, CB kali CD. Belakangnya D, DB kali DC. Nah, ini rumus inilah yang kita gunakan nanti. Pertama, rumus yang pertama nih kita pakai AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Berarti 12 kuadrat sama dengan X dikali 16. Dapat deh X-nya ya. X-nya adalah 144 dibagi 16 sama dengan 9 cm. X-nya dapat. Sekarang kita pakai yang AC kuadrat sama dengan CB kali CD. Berarti AC-nya itu Y, ya, AC-nya Y. Kemudian CD-nya 16, CB-nya 25. Nah, terus tinggal kita hitung Y-nya sama dengan akar 16 kali 25. Y-nya sama dengan 20 cm. Yang satu lagi, AB kuadrat sama dengan BC kali BD. Nah, BC-nya berapa? AB-nya dulu. AB-nya itu kan Z. Nah, BC-nya itu 25, BD-nya 9. Maka Z-nya adalah akar dari 25 kali 9, sama dengan 15 cm. Ya, gampang ya. Jadi, yang penting mah masuk-masukin rumusnya aja. Ya, ingat, kita fokuskan pada siku-sikunya di mana. Maka itu adalah rumus kita nanti. Oke? Nah, sekarang coba latihan soalnya. Untuk murid Misari, silakan langsung lihat di sijamatnya, lembar kerja 2, ada 3 soal. Ya. Soal yang pertama itu, buktikan bahwa dua segitiga ini, PQR dan TUV itu sebangun. Lalu tentukan sudut-sudut yang sama besar. Nomor 2, tentukan pasangan segitiga yang sebangun. Jadi dilihat aja ya, mana yang sebangun. Lalu yang ketiga, diminta mencari panjang sisi-sisinya. Ya, pakai rumus air mancur. Oke? Mudah-mudahan bisa difahami penjelasan dari ini. Kalau ada yang kurang paham, boleh disimak lagi videonya. Didengarkan baik-baik ya, supaya lebih paham. Sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan kita ketemu lagi di video-video Misari berikutnya.